Tema bulan ini adalah The Bridge. Saya suka senang, suka indah dengan kata-kata The Bridge. Kenapa? Bridge itu memberi kesan tentang sesuatu yang menghubungkan dua tempat yang tadinya terpisah. Amin. Dan tentu saja kita tahu itulah yang Yesus lakukan buat kita. Tapi sayangnya saudaraku, jembatan itu, bridge itu, bukan hanya mengalirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam dunia ini, kamu juga bisa berada sebaliknya. Pengaruh dunia ini justru lewat the bridge ini bisa masuk ke dalam gereja. Dan itu sebabnya Yesus pernah bilang bahwa dia adalah jembatan ya. Dia adalah jalan. Bukan jembatan. Kita mau bicara tentang Yesus satu-satunya jalan buat kita. Mungkin saudara nggak terlalu yakin dengan apa yang saya bilang ya, bahwa pengaruh dunia masuk ke dalam gereja ini. Buat teman-teman yang lahir dan besar di dalam gereja karismatik atau Pentakosta, ini tidak terlalu kenal dengan apa yang disebut dengan Apostolic Creed. Kan buat teman-teman yang berasal dari gereja ortodoks, PPIB, HKBP, dan lain sebagainya, kita mengenal dengan apa yang dinamakan dengan Apostolic Creed. Pada zaman sekarang, keluarlah sesuatu yang bernama Sparkle Creed, yang saya tulis ada di dalam sini. Ini videonya udah merebak di Instagram dan sangat mengerikan. I believe in the non-binary God. Non-binary adalah isu yang sedang diangkat oleh kaum LGBT untuk mengaburkan pria dan wanita di dalam sini. These are they creed. Saudara tahu bahwa Apostolic Creed adalah pernyataan iman kita tentang doktrin-doktrin kekristenan. Waktu kita membacakan di Apostolic Creed, kita sedang bilang, this is what I believe. This is who I am. I believe in Trinity and so on. Dan saudara lihat struktur dari the Sparkle Creed ini. They mimic exactly the Apostolic Creed. Hanya kata-katanya menjijikkan dan sangat menghina. I believe in Jesus Christ, their child, had 2 dads. Why? Karena dia mau membuat ini menjadi sesuatu yang normal. Bahwa di dalam sebuah keluarga di mana tidak ada seorang ibu, hanya 2 orang ayah. That's okay. Let's talk about gay marriage. Amazing, isn't it? Dan ini dibacakan di dalam gereja. Wow, I believe in the rainbow spirit. One white light and reflects into rainbow of gorgeous diversity. Diversity adalah slogan yang terus-menerus diangkat oleh mereka. Saudara, kalau dulu kita berpikir asal anak-anak kita jauh-jauh dari bar, asal anak-anak kita jauh-jauh dari kumpulan yang aneh-aneh, we are safe. But now in church, we see something disgusting. Kerusakan ini juga masuk di tengah-tengah gereja. Dunia mewarnai gereja. Crazy, isn't it? Gila. Saya nggak tega untuk meneruskan creed ini. Anda lihat pendetanya ya, asik pasan kan? Luar biasa sekali ini. I believe in the call to each of us that love is love is love. Kenapa ada kata itu? Love is love is love. Karena di Bible Allah bilang God is holy, holy, holy. Kita mau ganti? Enggak. Bukan kekudusan Tuhan yang penting. Tapi cinta, kasih. Karena kasih Tuhan mengampuni semuanya, menerima semuanya. But you know what? Tuhan tidak pernah dikatakan love, love, love. Tuhan dikatakan holy, holy, holy. Kekudusan Tuhan adalah yang membedakan Tuhan dari siapapun yang ada di dunia ini. Enggak cukup sampai di situ saudaraku. Evangelical Lutheran Church telah mengangkat seorang transgender sebagai pastornya. Dan ini saya bukan main-main ya, saya ngambil dari NBC News. So this is real. This is not a hoax. Kekristenan udah diwarnai oleh gereja. Ya tapi kan ini gereja yang itulah ya. Gereja yang gak benar-benar ya. Siapa bilang? You know this picture? Yang paling kiri, kanan, kalau Anda kiri ya. Maaf, yang paling kiri ini saudaraku
Ini adalah seorang pemimpin gereja di New York City. Lihat bagaimana dia berdandan. Half naked. Saya tutup karena terlalu barbar untuk bisa saya panjangkan di dalam gereja ini. It's crazy, isn't it? Ini pendeta beneran loh. Sebelah sini, ini adalah entertainment atau acara perayaan Paskah mereka. Look at this. Di satu gereja di Amerika. Very demonic, isn't it? Crazy. Dan yang paling bawah apa itu? Anjing dibaptis. Anjing dibaptis. Kita boleh sayang sama anjing, tapi jangan hina kekudusan Tuhan dalam situ. Berhati-hatilah dalam kita bergereja. They try to be relevant with the world. Mereka mencoba untuk menjangkau semua orang, menyenangkan semua orang at the cost of the holiness of God. Halo. Dan akibatnya satu saat nanti, we are no longer church. We are no longer church. Lalu buat apa kita berkumpul di tempat ini? Kalau kita bukan lagi gereja. Hati-hati dengan konsep jembatan. Hati-hati. Make sure jembatan itu one way. Supaya jangan dunia ini yang mewarnai kita. Tapi kitalah yang seharusnya mewarnai dunia ini. Amin. Hari ini saya ingin bicara tentang I am the way, the truth, and the life. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di tengah-tengah pelayanannya yang menuju ke akhir. Ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya mau ajak semua kita untuk melihat background dari cerita ini sebelum kita sampai di Yohanes 14. Supaya saudara bisa bayangkan apa yang sedang murid-murid Yesus rasakan ketika Yesus berkata seperti ini. Yohanes pasalnya yang ke-13, sebelum Yesus memperingatkan Yudas. Yesus berkata begini, ayat yang ke-21. Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Alkitab bahasa Indonesia kita tuh terlalu sopan, saudaraku. Di situ dikatakan ia sangat terharu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan he is troubled in his spirit. Anxious. Dia memiliki sebuah anxiety di dalam diri dia. Gelisah hatinya tentang sesuatu hal. Tentang sesuatu yang akan dihadapinya. Ia gelisah banget. Dan kemudian ayat yang mau kita baca. Yaitu ayat yang ke-14. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan, murid-muridnya ini hanya 11 orang. Sebab Yudas sudah pergi untuk menyelesaikan panggilannya, yaitu mengkhianati Yesus. Nah, ini yang dia katakan, jangan gelisah hatimu. Kalau Theo tuan kota ada di antara 11 murid itu, Theo akan berdiri dan bilang, speak for yourself Jesus. Lupa ya, di ayat tadi kamu sendiri juga gelisah hatinya. Sekarang kok bisa-bisanya dia bilang, jangan gelisah hatimu. Saudara harus bedakan dua hal ini ya. Yesus gelisah karena sesuatu yang holy. Sesuatu yang akan dia hadapi. Yesus gelisah tentang misi yang harus dia selesaikan. Murid-muridnya gelisah tentang yang lain. Murid-muridnya gelisah. Terutama Petrus gelisah. Will I make it through the night? Yesus kita kalau melarang, dia kasih jalan keluarnya. Dia kasih obatnya. Jangan gelisah. Melainkan percaya kepada Allah. Percaya juga kepada aku. Dan inilah yang harusnya menjadi tema kita pada minggu ini. Jangan gelisah hatimu. Dunia di sebelah sana boleh kacau. Dunia boleh lagi tidak bisa membedakan mana pria dan mana wanita. Dunia boleh tidak lagi bisa membedakan mana yang manusia, mana yang anjing. Dunia boleh ngaco sengaco-ngaconya. Jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Ini temanya. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus sudah melakukan banyak hal. Selama 3 tahun pelayanannya yang melakukan banyak hal. Trust Him.
percaya kepada Yesus. Amin. Hari ini kita akan melihat 5 alasan dari Yohanes 14 ayat ini. Mengapa kita bisa percaya pada Tuhan dan bersuka cita dan gak perlu gelisah dalam hati. Yang pertama ada di ayat kedua. Mengapa kita tidak perlu gelisah? Ayat yang kedua bilang, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini berita yang bagus. In my father house, not hotel. Oke? Bukan hotel bintang 5 yang Tuhan janjikan. A house. Apa artinya? Saudara tahu bahwa hanya anak yang diterima di rumah. Tamu diterima di hotel. Kamu adalah anaknya. Kamu akan diterima di rumah Bapa sebagai anak. Seperti Yesus adalah anaknya. Jangan gelisah hatimu sebab Yesus memiliki banyak tempat bagimu di rumah Bapa yang juga adalah Bapamu. Amin. Amin. Be grateful for that. Be grateful for that. Lanjut, masih di ayat kedua. Katanya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, di ayat yang kedua bagian keduanya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. I go to prepare a place for you. I go to prepare a place. Jadi tempatnya belum siap nih. Pada saat Yesus ngomong tempat kita di surga sana belum siap tuh. Ya toh? Makanya Yesus harus mempersiapkannya. Betul gak sih? Ntar dulu. Mari kita lihat apa yang dikatakan di Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan Allah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow. Before the foundation of the Lord, your place, ladies and gentlemen, is secure in Him. Jadi tempat apa yang Yesus mau siapkan buat kita? Kita lihat ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau dalam King James Version dikatakan, I will come again and receive you unto myself. Receive you unto myself. Jesus is preparing himself. For what? For the cross. Karena hanya penyalipan itu yang bisa membawa kita ke tempat Bapa. Lalu Thomas, saudaraku. Thomas ini paling keren. Ada Thomas di sini? Bertobat. Ada Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Clear ya? Akulah jalan. Bukan, Yesus nggak bilang aku tahu jalan ke sana. Yesus bilang, I am the way. I am the way. I am the way. Yesus tidak bilang aku tahu kebenarannya. I am the truth. Saudara-saudara yang saya kasihi, kalau kamu punya Yesus di dalam dirimu, saya ganti kata-kata saya. Karena kamu punya Yesus di dalam dirimu, kamu punya kebenaran. Siapa yang pernah bisa menjamin bahwa kita gak akan jatuh? But listen to me. Christ's truth will be in you. Dan dikenakan padamu. Dan karena kebenaran itulah Allah memandangmu berharga. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jalan bukan bicara tentang apa yang harus saya tempuh. Jalan bukan bicara tentang metode yang harus saya lakukan. Jalan bukan sedang bicara tentang ritual-ritual agama yang harus saya lakukan. Jalan sedang bicara pengenalan akan Yesus. Dan dia bilang kalau kamu kenal aku, kamu pasti kenal juga Bapakku. Jangan khawatir. Hal kedua, jangan gelisah hatimu sebab Yesus itulah jalan, kebenaran dan hidup. When you have Christ, you have everything.
Yang ketiga, saudaraku, jangan gelisah hatimu sebab Yesus sendiri yang adalah tempat bersemayam kita. Our dwelling place. Yesus tidak menjanjikan di sono doang. Tempat di sana yang harus kamu tuju, di mana kamu akan penuh dengan sukacita. No, Yesus berjanji, you will dwell in me. Di dalam dirinya kita akan mendapatkan perlindungan. Di dalam dirinya kita akan mendapatkan sukacita. Di dalam dirinya kita akan menemukan jawaban untuk semuanya. Ayat 10, saudaraku. Tidak percayakah kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena Yesus dan Bapa itu satu. Oke? Karena Yesus dan Bapa itu satu. When you have Christ, you have the Father. Waktu kita punya Yesus di dalam diri kita, kita memiliki Bapa itu. Kita dengan segala kelemahan kita, dengan segala ketidakmampuan kita, dengan segala kebegoan kita, Yesus akan memeluk kita, meraup kita dan meletakkannya di dalam dirinya dan kemudian pergi kepada Bapa. Dan dia sempurna. Makanya kita bisa sempurna karena kita ada di dalam Dia. Amin. Jangan gelisah hatimu sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Dan cerita ini tidak berakhir di sini, saudaraku. Sedikit lagi. Ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini yang susah. Betul enggak? Menuruti perintah Tuhan itu susah banget kan? Susah banget, saudaraku. Katanya kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Balik. Berarti kalau saya tidak menuruti perintahnya, saya tidak mengasihi dia. Kalau saya tidak mengasihi dia, no hope dong. Betul enggak, saudaraku? Ya enggak. Jadi menuruti perintah Tuhan penting enggak? Penting banget. Karena itu satu-satunya bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Memang iya sih. Tapi bahasa Indonesia lagi-lagi too weak. But you know Him dalam King James Version. For He dwells. Apa artinya dwells? Terus grammarnya, verbnya apa itu? Present. Waktu Yesus menjanjikan Roh kebenaran, Dia bilang He dwells in you. Bukan He will dwell in you. He said He dwells in you. Jadi pada saat Dia berbicara dengan murid-muridnya, Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan mereka. Kok bisa? In Christ. So He was talking about Himself there. Yesus sedang bicara tentang dirinya. Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kamu. Siapa? Ya ini. Aku. Kalau tadi Dia bilang Bapa dan aku sama. Sekarang Dia bilang, when you see me, you see the Holy Spirit. When you see me, you see the Father. When you see me, you see the Holy Spirit. The Holy Trinity. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini karena Roh Kudus hadir. Karena Roh Kudus hadir, kita bisa mengasihi dia dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Kita gak pernah bisa sampai kepada Bapa kecuali kematian Kristus. Tapi kita gak pernah bisa taat kepada Kristus kecuali Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi saudaraku, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan supaya kita bisa berdoa dan nyembuhin orang doang. Bukan supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan saja. Tapi untukmu, Roh Kuduslah yang menyempurnakan karya penyelamatan Kristus di dalam dirimu. Dengan demikian kamu bisa taat kepada Dia. Tanpa Roh Kudus kita gak pernah bisa taat kepada Kristus.
Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ladies and gentlemen, Yesus mempersiapkan tempat buat kita di dalam dirinya untuk membawa kita kepada tempat di atas sana, kepada Bapa. Ya, tapi Roh Kudus datang dari sana untuk diam di dalam diri kita dan menyiapkan kita menjadi rumah bagi Yesus dan Bapa di dalam diri kita. You see, the Holy Trinity, all of them are involved in your salvation. Kalau kita menyadari ini, apa alasan kita untuk gelisah? Jadi saudaraku, jangan gelisah hatimu sebab Yesus memiliki tempat bagimu di rumah Bapa. Tim musik boleh naik? Jangan gelisah hatimu sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan gelisah hatimu sebab Yesus adalah tempat kita bersemayam. Our dwelling place. Tempat di mana kita bisa merasa diam, nyaman dan beristirahat di dalam Dia. Ya? Jangan gelisah hatimu sebab Yesus dan Bapa adalah satu. When you have Him, memiliki Kristus berarti memiliki Bapa. Dimiliki Kristus berarti dimiliki Bapa. Oh. Dan Roh Kudusnya akan menjadikan kita tempat kediaman Bapa dan Yesus.